Siapa yang menghadiri ibadah haji dalam bulan-bulan itu yang telah berbuat maksiat dan bertekad dalam melakukan ibadah haji, segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahui karena sesungguhnya sebaik-baik berkat adalah takwa bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkata mubarrakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila Allahi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah maka amanlah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dalam rangka mengiringi dan mendoakan keberangkatan kami untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan jamaah Masjid Kuba melalui acara ini. Kami mohon doa restu agar perjalanan ibadah haji yang akan kami jalani diberi kelancaran, keselamatan, kesehatan, serta dimudahkan dalam setiap rangkaian ibadah haji. Amin. Kami juga mohon maaf apabila selama ini ada salah kata maupun sikap dari kami, dan bila mana dalam undangan ini banyak kekurangan, terutama dalam sambutan serta hidangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Amin. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Mungkin sambutan kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan buah dari berzikir yang banyak itu, Allah berfirman bahwa dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kamu beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan dengan zikir tadi, dan insya Allah nanti kita akan berdoa, mudah-mudahan zikir dan doa kita serta maaf kita kepada Bapak Tarobin dan Ijawat dan Ibu Nur Hayati binti Alamsyah yang akan melaksanakan ibadah haji menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu berdua, sehingga dalam melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kenyamanan, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita hadir di sini kita sama-sama bersyukur dan berbahagia atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada Bapak dan Ibu Taro ini, yaitu berupa kenikmatan kesempatan untuk menggenapkan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji.
Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu kita turut bergembira, berbahagia dan bersyukur atas anugerah yang didapatkan oleh saudara kita, tetangga kita dan sahabat kita. Dan mudah-mudahan dengan syukurnya kita hari ini atas anugerah dan kenikmatan Bapak Taro dan Ibu Nur Hayati yang akan melaksanakan ibadah haji, menjadi wasilah bagi yang belum berangkat haji, semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, khususnya untuk Bapak Taro dan Ibu Nur Hayati, sungguh ini merupakan kenikmatan dan anugerah yang sangat-sangat harus disyukuri. Karena kalau secara logika, bukan secara tauhid, secara tauhid bisa nggak semua orang Islam berangkat haji? Bisa. Allah tinggal kun fayakun. Tapi secara logika, tidak semua orang Muslim bisa berangkat haji. Karena ibadah haji syaratnya adalah mampu. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kenapa demikian Bapak dan Ibu? Hadirin sekalian, ini kenikmatan luar biasa. Kenapa? Jamaah pernah dengar sebuah kisah tentang dua orang sahabat. Ini pernah disampaikan oleh guru-guru kita ketika ceramah tarawih Ramadan yang lalu, tentang dua orang sahabat yang masuk Islamnya bareng, Pak. Sahabat A dan sahabat B. Dua sahabat ini menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Dua sahabat ini ya beribadah bersama-sama, semangat dalam beribadah bersama-sama, sampai ketika Rasulullah melakukan mobilisasi perjuangan pun sahabat A dan sahabat B ini ikut berjuang, ikut berjihad. Dan dalam berjihad tersebut ternyata sahabat A gugur, mati syahid. Yang wafat, yang gugur sahabat apa Pak? A sama B? A. Yang khawatirnya banyakkan makanan, ngantuk, tidur. Emang udah tahu kalau saya yang ceramah biasanya gitu. Yang pertama duduknya bebas asal sopan, yang kedua sedekah makanan tuan rumah dihabisin. Nah, sahabat A mati syahid, sahabat B meninggalnya 1 tahun kemudian. Jadi sahabat B wafatnya 1 tahun kemudian. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata ada salah seorang sahabat yang memimpikan dua orang sahabat yang sudah meninggal ini. Sahabat A wafat, setahun kemudian sahabat B wafat. Nah, sahabat ini ketika dalam mimpinya bertemu dengan dua orang sahabat yang sudah meninggal di depan pintu surga. Maka ketika mereka bertiga ada di depan pintu surga, keluarlah malaikat dari dalam surga. Kemudian malaikat itu menggandeng dan mengajak sahabat B untuk masuk ke surga. Yang diajak pertama kali sahabat apa? B ke surga? B. Alhamdulillah. Berarti semangat ya Pak Haji. Amin. Tapi nggak panjang-panjang ini, kita mau Jumatan soalnya. Sahabat B, setelah sahabat masuk surga, maka malaikat keluar lagi mengajak sahabat A masuk ke dalam surga. Begitu sahabat A udah masuk dalam surga, malaikat keluar lagi, kemudian berkata kepada sahabat ini, kamu belum saatnya masuk. Maka terbangunlah sahabat ini. Maka jamaah, sahabat yang bermimpi ini menyampaikan ke Rasulullah, disampaikan mimpinya di hadapan Rasul, dan ternyata saat itu sahabat lagi ngumpul di masjid. Jadi sahabat cerita ke Rasulullah tentang mimpinya, sahabat dengar semua. Begitu disampaikan mimpi dari sahabat ini ke Rasulullah, maka sahabat apa? Pada bingung, pada bertanya-tanya, itu kok yang masuk surga sahabat B dulu yang diajak sama malaikat, padahal yang mati syahid sahabat A. Ya kan? Ada yang janggal sahabat nih. Kan keutamaan mati syahid luar biasa, tapi kenapa yang digandeng malaikat duluan masuk surga adalah sahabat B? Maka Rasul kemudian menjelaskan, ya, kenapa sahabat B terdahulu yang dimasukkan dalam surga. Maka Rasul menjelaskan, bukankah sahabat B ini punya umur lebih panjang setahun daripada sahabat A? Dan sahabat B, ketika Allah berikan karunia umur itu, diisi dengan taat, dengan ibadah kepada Allah. Bahkan sahabat B sempat menemukan bulan Ramadan di tahun tersebut. Di jamaah rahimakumullah, bayangkan, ketika kita mendengar kisah ini, baru kita sadar betapa Allah hendak memuliakan kita semua ketika Allah sampai hari ini masih berikan usia dan umur kepada kita, dan betapa Allah memperhitungkan setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bapak Taro dan Ibu Nur Hayati akan berangkat ke tanah haram, ke tanah suci, Pak.
Yang di Masjidil Haram Pak, 1 rakaat itu keutamaannya dibanding tempat lain berapa jamaah? 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi berapa kali Pak? 1000 kali. Nah ini Pak Taro dan Bu Nur Hayati, ini kesempatan. Ya, kalau saya yakin Pak Taro dan Bu Nur Hayati ini pasti ntar dokoknya dokok sholat, dokok ibadah, bukan dokok belanja. Amin. Amin. Ya nggak, Masya Allah. Kesempatan, bayangkan di 1 rakaat kita di Masjidil Haram sholat 100.000 kali derajatnya. Kalau Allah tadi bagaimana memuliakan sahabat yang punya efek hidup setahun itu lebih dimuliakan gitu kan, apalagi ini kita di sana bisa kesempatan untuk ibadah di tempat yang nilainya lebih agung dibanding tempat lain. Bapak Ibu rahimahullah, karena semua dalam Islam ada saatul mustajabah, ada makanatul mustajabah. Ada waktu-waktu yang doa itu diistijabah oleh Allah, tapi ada tempat-tempat yang ketika kita berdoa di situ tempat itu, maka doa itu kita diistijabah. Maka itulah Bapak dan Ibu di tanah suci, tanah haram. Nah ini makanya Pak Taro dan Bu Nur Hayati dalam salah satu rangkaian syukurnya adalah dengan mengadakan acara tasyukuran ini, ya, zikir dan doa bagi Bapak Taro dan Ibu Nur Hayati. Nah Bapak dan Ibu rahimahullah, kalau bicara bekal bagi para kawan haji, jelas secara tekstual, secara mantuk dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pak Taro, Ibu Nur Hayati, ya silahkan berbekal dolar, berbekal real, silakan. Harus. Ya. Biar banyak sedekah di sana, Pak. Ya, berbekal apapun yang memang kebutuhan kita dibutuhkan di sana harus, Pak. Ya. Kita harus prepare supaya, karena bekal dan sarana itu akan memudahkan kita dalam beribadah. Akan memudahkan. Bukan hanya kita mudah dalam beribadah, mungkin kita nanti akan mudah menolong orang lain. Demikian. Tapi bekal yang paling utama adalah takwa. Bapak dan Ibu, makanya dalam ayat Al-Quran, Allah ketika bicara kepada orang beriman, itu Allah menstimulan orang beriman untuk meningkatkan imannya sampai ke derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wa qulu qawlan sadida. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi bekalnya apa Pak, Bu? Takwa. Nah, apa nilai-nilai takwa yang utama? Ini penting. Penting nih. Nilai utama dari takwa yang harus ada pada kita semua, baik haji yang akan berangkat maupun haji yang udah kadaluarsa kayak kita Pak. Nilai takwa yang utama adalah pertama ikhlas. Ikhlas. Al-hajju mabrurun laisa lahul jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Pak, Bu, kalau urusan haji Allah ngitung-hitungan langsung surga. Pada ibadah yang lain Allah hitung-hitungan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berjumpa dengan Allah membawa satu kebaikan, Allah balas berapa kali? 10 kali. Hitung-hitungan enggak Allah? Hitung-hitungan. Dalam surah Al-Baqarah 261, kalau ibadah kita berupa ibadah harta, berapa kali Allah balas? 700 kali. Hitung-hitungan enggak Allah? Hitung-hitungan. Tapi haji, al-hajju mabrurun laisa lahul jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Maka Pak, Bu, ketika Rasul bersabda ini, sahabat langsung nanya, "Ya Rasul, wa ma birruh?" Ya Rasulullah, apa tandanya haji mabrur? Kenapa Pak? Karena sahabat pengen banget nih dapat surga tanpa hitung-hitungan. Hadirin, kalau kita pengen masuk surga dengan pintu sholat, haji itu utamanya berapa hari Pak? 5 hari kan? 5 hari. 5 hari prosesinya. 5 hari prosesi. Kalau kita ikhlas, surga langsung Pak. Hadirin, kalau kita pengen masuk surga dengan pintu sholat, cukup sholat 5 hari. Enggak, harus seumur hidup sampai husnul khotimah. Kalau mau masuk surga dengan pintu puasa Ramadan, cukup puasa 5 hari. Enggak, harus panjang Ramadan sampai husnul khotimah. Tapi haji Pak, prosesi cuma 5 hari, ya langsung surga. Maka waktu saya dulu ada jamaah saya yang kalau saya haji kosasi, haji ongkos dikasih, dulu jamaah saya para medis, haji abidin, haji atas biaya dinas. Saya ketika beri nasihat pada beliau, saya katakan, Pak, ketika Bapak melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju untuk
berangkat haji, maka jarak Bapak dengan surga tinggal ikhlas. Karena kalau haji mabrur udah Pak, pahalanya surga, tinggal ikhlas. Kenapa Bapak Ibu? Karena hadirin, amal sebaik apapun, sebesar apapun, kalau nggak ikhlas, masih ingat hadis riwayat Muslim, 3 kelompok manusia yang pertama kali akan dihisab di padang mahsyar. Siapa mereka? Orang yang mati syahid, para ulama, pembaca Al-Quran, para dermawan. Ternyata mereka itu dengan amal-amal utama mereka, tapi nggak ikhlas karena Allah, niatnya salah. Maka mereka justru jadi 3 kelompok manusia yang pertama kali dimasukkan dalam neraka. Orang beriman yang pertama kali masuk neraka itu mereka, orang yang ibadah nggak ikhlas. Hadirin, ibadah haji berat, iya. Ninggalin keluarga, ibadah fisik, harta. Tapi apakah lebih berat daripada jihad? Enggak. Jihad itu menyetorkan nyawa. Tapi ketika jihad gak ikhlas pun gak akan mendapatkan kebaikan. Ini ikhlas Pak. Ikhlas itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Semata-mata mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kalau toh dipuji, pujian itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, untuk menguatkan hati kita supaya terus kita punya keikhlasan, kita harus banyak istighfar. Makanya kenapa kalau kita lagi sholat, selesai sholat baca hamdalah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena bisa jadi dalam sholat kita ada riya, betul Pak? Ada sum'ah, betul nggak Bapak? Oh, kalau imamnya Ustadz Piono, udah maaf pasti apa? Tidur. Itu sum'ah, senang didengar. Ini jamaah rahimahumullah. Maka ini Pak pesan yang pertama, ikhlas. Ya. Nah, hadirin rahimahumullah, ada begini. Tadi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma birruh, apa tandanya haji mabrur? Ini penting. Tandanya haji mabrur ini tantangan buat haji yang udah senior. Maaf Pak nih ya, tapi saya enak sih kalau ngaji di Royal 2 mah udah kayak keluarga sendiri Pak. Ngomong apa aja bebas, yang penting sopan. Dan maaf Ustadz Arif, tadinya anak pikir Jumat itu antum ngajar gitu ya. Nanti tanggal merah ya. Jadi ketika jadwal itu, saya tuh Pak kalau mimpi zikir Pak, ya Allah udah ngos-ngosan. Tadi Pak Haji Dedi berapa kali ngeliat saya ketika saya baca apa terakhir agak ini, udah nggak kayak dulu Pak kalau mimpin tahlil apalagi yasin. Jadi karena kirain Ustaz jadwalnya jadi, dan bukan berarti kalau yang ceramah haji harus sudah haji Ustaz, enggak juga. Misalnya ceramah, kadang-kadang begitu Pak, Ustaz mau apa tolong isi ceramah di sini, buat apa walimatus safar? Wah saya udah ada jadwal. Saya tawarin Ustadz ini, dia belum haji Pak Ustadz. Lah siapa bilang kalau ceramah haji walimatus safar harus orang yang udah berangkat haji? Emang kalau ceramah kematian orang harus mati dulu? Kan nggak ada. Jadi gitu Ustadz, apa Ustadz? Ustadz hari ini masalah imam kita. Nah ini Bapak Ibu, apa tandanya haji mabrur? Ini penting Pak. Apa jawab Rasul? Tanda haji mabrur adalah ita'amut ta'am wa thayyibul kalam. Tanda haji mabrur itu adalah orang yang haji itu suka bersedekah dengan memberi makan, dan kata-katanya, kalimat-kalimatnya, ucapannya, ucapan yang penuh keselamatan dan kedamaian. Jamaah rahimakumullah, lihat. Semua prosesi haji itu ritual, tapi tanda berhasilnya ibadah haji semuanya sosial. Begitulah Islam mengajarkan sama kita Pak. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un, bohong orang beragama Islam kalau dia nggak peduli sama anak yatim, nggak peduli sama memberi makan orang miskin, bahkan wayamna'unal ma'un. Bohong Islamnya kalau nggak mau membantu orang lain, menolong orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Pak RT butuh pertolongan, tolong. Iya Pak RT ya, Pak Haji Lukman ya, Masya Allah ya. Bantu dong. Kita yang udah haji wajib bantu RT, wajib bantu RW, ya wajib bantu DKM, betul? Pak Haji Endang Taryono butuh. Saya kalau dibutuhin Pak Haji Endang Taryono buat khutbah Jumat, kalau nggak ada jadwal, oh saya bantu banget. Ya kan kalau saya jadwal jauh-jauh Pak. Alhamdulillah kalau di sini kan tinggal, Masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa Pak, taruh ceramahnya sambil gini ya Pak ya, Masya Allah. Ya hadirin, ini jamaah rahimakumullah. Hadirin, lihat ayatnya, ya kan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka relate Pak, nyambung Pak.
Tanda sholat kita diterima oleh Allah, tanda sholat kita udah baik dan benar dan dikabul oleh Allah adalah ketika kita yang melakukan sholat itu sudah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu perbuatan keburukan yang timbul dari syahwat perut ke bawah, nafsu syahwat, LGBT, itu keji, fahisyah. Mungkar adalah keburukan kejahatan yang lahir dari perut ke atas. Perutnya lapar, otaknya bermasalah, cari yang haram cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ketemunya yang haram. Kalau bagi kita enggak, yang halal jauh lebih banyak, lebih berkah daripada yang haram. Makanya orang sukses puasa Ramadan Allah berikan furqan. Furqan itu pembeda. Orang yang punya takwa dikasih furqan, itu Pak seleranya yang halal, seleranya yang baik-baik. Kalau makan, ya misalnya kalau makan yang halal, ya pecel Madiun Pak Haji, jadi ya ini jamaah rahimahullah. Jadi hadirin ini penting. Itu Pak. It'amu ta'am nih. Ini Pak, kadang-kadang kita yang udah haji, kalau untuk sedekah it'amu ta'am, Masya Allah, apalagi jamaah Royal 2. Tapi yang masih banyak bermasalah, ini mohon maaf kritikan buat al-fakir saya dan kita semua. Wa thayyibul kalam, ini yang belum Pak, harus kita evaluasi. Kadang-kadang maaf, kata-kata kita masih menyakiti saudara kita. Kadang-kadang kata-kata kita masih menyakiti anggota grup WhatsApp kita. Betul? Betul? Kadang-kadang jari jemari kita masih nggak terkontrol. Kadang-kadang Lisa jadi wakili oleh jari jemari kita ketika di grup WhatsApp. Kadang masih belum kita kontrol. Ini hati-hati jamaah rahimakumullah. Ya. Karena inilah tanda haji yang mabrur adalah kalimat-kalimatnya, kata-katanya, narasi-narasinya itu narasi yang mendamaikan, kalimat yang menyelamatkan. Maka hadirin, hindarilah kata-kata yang toksik. Ya, kita orang yang sudah haji maupun yang sudah niat haji, ya kan? Maka hindari kata-kata yang menyakiti orang lain jamaah rahimakumullah. Jangan kita gugurkan pahala haji kita dengan apa? Kita melakukan kemaksiatan setelah kita melaksanakan haji, terutama kemaksiatan yang merupakan tanda haji yang mabrur. Ini yang pertama Pak, ikhlas ya Pak Taro, Nur Hayati. Sampai jamaah saya itu Pak, yang saya tadi para medis itu begitu tawaf apa Pak? Wada. Tawaf terakhir perpisahan. Dia cerita ke saya, Pak Ustaz, dia nangis Pak. Pak Ustaz, saya nangis Pak ketika tawaf wada. Ya Allah, saya pengen ikhlas, tapi susah banget ya Allah, saya pengen ikhlas. Nangis. Saya sampaikan Pak, saya bersyukur kalau Bapak menangis karena merasa tidak ikhlas. Karena sesungguhnya insya Allah orang yang merasa udah ikhlas belum tentu ikhlas. Justru ketika kita waspada dengan hati kita, merasa kita belum ikhlas, sehingga kita terus memperbaiki niat kita, insya Allah justru kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis ya Pak, pulang. Ini hadir ya. Yang kedua, nilai utama daripada takwa apa? Cuma 3 Pak, cuma 3 insya Allah. Enggak 7 ya Pak Haji Dedi. Kalau 7 ntar kita terlambat sholat Jumatnya. Yang kedua, nilai utama takwa apa? Pak Taro dan Bu Nur Hayati. SABAR. Sabar. Ya Allah, sabar. Ini jamaah rahimah. Sabar adalah menahan diri dari berbagai kesulitan, menyikapinya dengan syariat dan akal, itu sabar. Jadi sabar bukan berarti cicing wae, enggak. Jadi sabar itu ya merespon dengan syariat dan akal. Ketika kita menghadapi kesulitan, bagaimana syariat yang mengajarkan kita menghadapi kesulitan ini, bagaimana akal ya kan kita gunakan untuk menghadapi kesulitan itu sabar. Nah, karena Bapak Ibu sampai Allah menyebutkan amhasibatum antadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata orang yang berjihad dan yang sabar. Apalagi Pak Haji Pak Taro Guru Haji, ibadah haji itu kalau prosesi ibadah paling lama ya kan, di sana semua negara berkumpul Pak. Oh, saya pernah pagi mau naik habis sholawat ya, sama orang Afghanistan ditampel tangan saya, udah saya diam aja. Saya udah mau naik gini Pak, ditampel, udah. Karena di sana ketika fil haji, dalam haji
Ya, di situ wala rofata wala fusuko wala jidala fil haji. Di dalam melaksanakan haji jangan berbuat rofat, jangan berbuat fusuk, jangan berbuat jidal. Rofat apa? Rofat itu kemaksiatan yang berorientasi kepada pornografi. Fusuk apa? Berbuat kerusakan, membunuh binatang, ya kan? Ini pohon segala macam gitu. Apalagi jidal, jangan sampai berbantah-bantahan, berantem. Saya sampai waktu itu di grup haji saya bilang waktu itu sampai sami-sain suami istri yang kakek-kakek nenek gara-gara apa? Nggak mau pegangan mereka. Yang satu suaminya merasa itu nggak apa-apa, ya intikal madhab, pindah madhab, pegang suami istri nggak sah. Istrinya bilang berantem. Kayak nek jangan berantem, nggak boleh, kita lagi haji, ini lagi prosesi haji, nggak boleh berantem. Nah, begitu. Nah ini dijaga. Ternyata apa? Untuk menghindari 3 hal ini, sabar tuh menahan Pak. Maaf, Bapak dizolimi orang, Bapak bisa balas lebih berat, bahkan bisa bunuh, tapi Bapak sabar, nggak lakukan itu baru menahan, sabar. Ini jamaah rahimahumullah ya. Jadi Pak, itu mudah-mudahan sabar dikuatkan. Dan untuk menguatkan sabar apa? Istighfar lagi. Menguatkan ikhlas apa tadi? Istighfar lagi. Masya Allah. Ini Bapak dan Ibu ya. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu rahimahumullah adalah tawakal. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah persiapan sebaik-baiknya. Ya, kemudian prepare sudah the best, ya kan? Maka dalam melaksanakannya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Pak, ketika niat kita ibadah semata-mata karena Allah, kita juga sabar dan kita ingin selain Allah memudahkan kita juga bisa memudahkan orang lain. Biasanya Pak, di sono kita tersering bantu orang lain. Insya Allah, ya. Apalagi kita menolong orang di tempat yang paling suci, tanah yang suci, maka mudah-mudahan nilainya akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagi Bapak Taro dan Ibu Nur Hayati, ya, karena di sana makan atau mustajabah, tempat yang paling istijabah, ya, dan capaian hidup kita hari ini, capaian level kehidupan kita hari ini, selain karena Allah izinkan kita bisa berikhtiar, dia karena doa-doa kita di masa lalu. Maka kalau kita ingin ditambahkan kemuliaan kita, kemuliaan keluarga kita di masa depan, maka terus kita ikhtiarkan yang terbaik dan kita berdoa hari ini. Maka jangan lupa doakan kami semua supaya kami tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Yang belum dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan haji umroh, mohon didoakan. Dan juga doakan kami semua agar kami dijadikan betul-betul haji yang mabrur dan mabrurah. Dan tentunya hari ini Pak Taro dan Bu Nur Hayati, kami sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai saudara seiman, tentunya kami memberikan lapang dada terbaik dan doa terbaik bagi Bapak Taro dan Ibu Nur Hayati. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, penjagaan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan dalam prosesi ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahkan kenikmatan berupa haji mabrur dan mabrurah, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dicatatkan namanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المرحوم والمرحومة صاحب البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل أخونا وأختنا Tarobin Dai Jawad Nur Hayati binti Alamsyah Allahumma alhumma hajjan mabruran wa syahyan maskuran wa damban makfuran wa tijaratan lan tabur Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa idza syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minas syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nari wal 'afwa 'inda al hisab Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik Allahumma a'ina ala dzikrika wa husnika bi ibadatik Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu khairul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ni'matallah wal mulkala syarikalah innal hamda wa ni'matallah wa mursalah syarikalah labbaik Allahumma labbaik ya baik Allah syarikalah Allah labbaik Allah syarikalah innal hamda wa ni'matallah bersalah syarikalah innal hamda sebagaimana wa ni'matallah syarikalah baik Allahumma labbaik baik la syarikalah baik
Syarika